Halo, selamat datang kembali di podcast gue. Lu mikir gak sih, apa ya, setelah apalagi masa pandemi kayak gini sih, gue jadi yang kayak merasa pointless dan nggak ada arah gitu. Dan selama di rumah pun gue ngerenungin apa yang udah gue laluin selama ini, dan gue mikir kayak beberapa hari ini sih, gue ngerasanya beberapa hari ini gue gue kangen gitu zaman zaman sekolah gitu, zaman zaman dimana interaksi masih apa ya, interaksi itu masih kayak sesuatu yang normal gitu. Dan ketika tiba-tiba new normal nih, ya interaksi masih begitu aja, tapi ya ada jarak, ada inilah harus pakai atribut ini itu. Gue jadi kebayang gini loh, gue ngerasa beruntung aja gitu. Gue grow up di zaman transisi lah, dari antara transisi yang di zaman transisi ke teknologi sosial media gitu loh. Gue tumbuh dan berkembang di masa di antara apa namanya, yang anak-anak 90-an kebanyakan alami ke arah yang anak-anak milenial gitu. Gue nggak tahu sih gue masuk kategori milenial atau generasi Y gitu loh, atau sama nggak tahu. Gue nggak pernah nyari-nyari yang kayak gitu loh. Rasa blessed aja gitu. Gue tahun ini 24. waktu waktu zaman-zaman gue inget banget yang um, Friendster lebih lama lagi lah, zaman gue lah. Sosmed sosial media pertama gue tuh Facebook. Ya, yeah, Facebook 2008 sih gue kelas 1 SMP. Tapi gue baru aktifnya itu sekitar kelas 2 2009 gitu. Um, Kayaknya masa itu masih ada nggak sih, emang udah ada nggak sih waktu itu Facebook buat apa namanya, kayak sharing-sharing hoax tuh kayaknya udah ada sih dari zaman itu. Sekarang identiknya Facebook grup yang apa ya, outdated outdated lah bisa dibilang kan. Dan tepat, gue nggak tahu sih, gue udah jarang main juga sekarang, paling sekali-kali promosiin channel ke sana. Tapi gue ngerasanya di zaman itu Facebook tuh hype banget, dan beriringan juga sama Twitter juga. Tapi anak-anak Mataram, anak sekolah gue waktu itu lebih banyak main Facebook gitu. Itu gue inget banget dulu kalau nggak tahu ya apa, pas kita, gue ngerasanya kayak apa ya waktu itu. Gue ingat banget kalau kita istilahnya mau memer banyak teman gitu ya. Gue ingat waktu dulu Facebook masih ada fitur saudara kandung, ayah atau apa, anggota keluarga kan. Dulu kita tuh teman pun kita masukin saudara gitu, saudara gitu. Dan gue ingat banget dulu juga, kalau kita udah punya, kalau kita ada kita punya pacar dulu, kita pasti, kalau yang anak-anak yang apa ya, yang ngerasa edgy lah gitu, yang nggak mau, yang nggak norak lah istilahnya, tuh ya tulis berpacaran aja. Tapi kalau ada yang misalnya gini nih, yang tipenya baru baru pacaran, baru kenal cinta gitu, pasti nulisnya nanti lucu banget sih, anjir. Kayak menikah dengan si ini, menikah dengan si ini. Atau misalnya nih, kalau ada juga yang dulu beberapa kasus, em, menikahnya perempuan sama perempuan gitu, dan nggak dianggap lesbi lah pada zaman itu ya. Gue kangen sih asli. Gue kangen yang dimana kita apa ya, gue itu adalah user aktif gitu Facebook zaman dulu. Anjir, gue ya sampai sekarang sih lah ya. Tapi ya, it's the pace, I mean, itu
alay termasuk fase. Ternyata gue baru sadar sekarang. Gue cringe sendiri ketika gue iseng-iseng ngecek status selama gue yang masih mention nama pacar-pacar gue waktu itu. Dan di masa itu, I mean, sosial media ataupun internet belum segini gilanya, men. Gue masih ingat banget dulu tuh gue disuruh buat clipping. Kita masih ada zaman clipping dulu, masih kelas satu SMP. Gue inget dulu teman-teman gue tuh pada ngetik lah gitu kan, ngetik. Buat gue tuh adalah, dengan gue nih adalah salah satu orang yang gaptek lah bisa dibilang waktu zaman itu. Jadinya gue inget banget dulu gue ajak kelompok terakhir, gue nggak tahu bagaimana cara buat. Dulu gue inget banget itu disuruh buat makalah matematika kalau salah, bangun ruang gitu. Gue punya ide yang anjir, mungkin gue berdosa banget sih sama yang udah lebih banyak keluarin effort. Jadinya gue kumpulin makalah-makalah anak-anak yang udah punya kerjaan duluan, gue guntingin satu-satu, gue tempel sulam lah. Gue kebetulan waktu itu dapet yang campuran gitu, ada yang misalnya dapet lingkaran kelompok satu, kelompok dua dapet yang segitiga gitu. Gue waktu itu kelompok gue dapet yang semua bangun ruang. Jadinya gue tinggal gunting-gunting aja, dan unbelievably nilai kelompok kita yang paling bagus gitu. Wah anjir sih, gue waktu itu model clipping lah buatnya. Dulu ada salah satu tempat fotokopi percetakan lah gitu, teman gue punya. Dia tuh istilahnya, kopiannya tuh nggak kelihatan kopian gitu, kayak kelihatan printan gitu jadinya. Ya ada yang bercat kertas halamannya yang tumpang tindih gitu. Dan apa ya, di situ ada adrenalin rasanya ketika gini, kita misalnya ngeliat, apalagi zaman gue SD kan, misalnya gue ketemu cewek nih, cuma tahu namanya anjir, tapi kita nggak bisa yang apa ya namanya, ada apalagi misalnya dari sekolah lain gitu ketemu yang cantik, kita tahu namanya nih, tapi kita nggak bisa gitu kan, yang kayak mau look up ke mukanya lagi kah, mau ngeliat mukanya lagi kah. Waktu zaman gue SD tuh nggak bisa gitu. Kita harus punya effort lebih gitu, buat misalnya kita ambil fotonya diam-diam kayak cetak dan gimana gitu. Tapi ketika Facebook muncul nih, kita gampangnya gitu, misalnya kita ketemu di cewek yang dikenalin, tinggal cari nama. Tapi enggak sih, susah juga dulu zaman-zaman itu kan, apalagi perempuan ya terutama nih, nama-nama FB-nya kan aneh-aneh coy. Via loop, purple loop Verania lah, apalah. Tapi ada satu yang gue ingat banget, temen gue perempuan, dia ngefans sama Avenged Sevenfold. Nama FB-nya tuh Ririn Sevenfoldism lah nggak salah. Wah anjir, gue bilang. Yang lain ketika zaman itu perempuan kalau nggak suka dua band ya, kalau nggak Verania pasti kotak, atau enggak mereka tuh adalah apa, fansnya Justin Bieber. Iya, gue inget Justin Bieber naik waktu gue SMP ya, waktu itu sama Super Junior sama serial Birds Before Flower. Anjir. Dan I mean, gue belum cerita gak sih, kalau yang kenal gue di real life juga, anjir gue tuh freak dulu. Iya, walaupun sampai sekarang sih gue termasuk yang kategori freak lah dulu zaman SMP itu. Ketika orang lain dengar Superman is Dead, anak-anak yang itu Sevenfold, gue malah denger yang rock 80-an, metal-metalan 80-90-an. Gue, lu bayang, ada aja sih pasti perasaan waktu zaman itu kayak ngerasa edgy sendiri gitu kan. Biasalah anak-anak bawa kencur lah. Terlepas dari semua apa ya, terlepas dari bully-bully yang gue alamin sama SMP, gue mencoba positif lagi. Selama pandemi ini gue lagi kontemplasi lagi yang nyaman-nyaman itu, dan gue ngeliat
selain hal-hal yang apa ya, hal-hal yang menyedihkan, banyak banyak juga ternyata yang gue inget yang cukup cukup menyenangkan lah gitu ya. Gue inget banget dulu nonton bokep gitu sama teman gue waktu satu SMP di rumahnya gitu. Dan ketika zaman itu ya lu nggak bisa lebih dapet yang apa ya, 720p lah, 1080p atau Blu-ray gitu. Kita cuma bisa yang beli kaset 5 ribuan DVD mamang-mamang gitu yang cuma gambarnya dua. Alhamdulillah lagi kalau yang nggak yang 360p lah gitu, gambar, resolusi gambar. Gue inget banget dulu tuh teman gue nih, dulu waktu orang tuanya kan kerja dua-duanya. Adiknya ke sekolah juga waktu itu. Jadi waktu itu dia bilang gini nih, habis kerja kelompok, gue punya film nih, oke nonton. Anjir dong, untuk pertama kali gue nonton, selain nonton di HP ya, nonton di TV besar gitu, nonton DVD ya dengan resolusi 360 waktu itu gue ingat. Banyak banyak banget ternyata kalau gue pikir kenakalan-kenakalan yang gue lakuin di SMP deh. Jadi gini, kelas 1 sampai kelas 2 tuh yang masih lah gue yang lagi kelas-kelasnya lah dibully, puncaknya kelas 2 sih. Akhirnya pada kelas 3 tuh gue kayak punya self defense mechanism gitu sendiri gitu. Gue waktu tuh nggak bisa main bola, dan itu adalah ceng-cengan paling aneh lah waktu itu. Gue nggak bisa main bola, gue nggak punya banyak teman, gue nggak apa ya, gue berusaha menghindari perkelahian juga gitu. Gue emang apa ya, nggak tahu, gue mungkin gue adalah satu-satunya pasifis ketika di masa puber lah gitu, yang nggak tertarik buat kelahi gitu. Jadi gue mempelajari nih gimana caranya gue tetap terlihat keren tapi menjadi diri gue sendiri gitu. Akhirnya gue waktu, seperti yang gue cerita di podcast sebelumnya, gue nemu itu sama gitar gitu. Gue dengerin musik, gue mulai dengerin musik. Ini akhirnya waktu di kelas 3 itu lagi zaman-zamannya lah mau buat band, buat ikut pensi atau hari guru punya acara lah gitu kalau nggak salah. Karena teman-teman gue tahu nih yang sebelumnya istilahnya nggak ngebully sih, yang ngebully secara verbal lah ya. Yang teman-teman ini akhirnya tahu gue punya satu kemampuan yang banyak yang mereka butuhkan lah itu untuk dalam lingkungan pertemanan mereka. Gue aja yang diajak gitu. Untuk pertama kalinya di sana gue eh, ngerasa di accept gitu sama teman-teman sebaya gue. Akhirnya waktu gue ingat kelas 3 itu kita lagi pengayaan kalau salah. Pengayaannya kan pakai jam sekolah gitu ya, kelas 3. Itu gue ingat hampir sisa 6 anak cowok di kelas itu. Dan kita semua sisanya itu termasuk gue waktu itu ngebolos rame-rame sewa studio berapa ya, ada yang bolos ke lain lah, pokoknya ingetnya bersepuluh lah. Ada juga beberapa yang cewek, jadi tambahnya 16 gitu lah. Dan studionya tuh besar memang. Dan di situ gue ngerasa, wah anjir, kenapa nggak dari 2 tahun, 2 atau 3 tahun sebelumnya lah kalian kayak gini anjir. Dan di kelas 3 juga gue telat banget nakal nih. Gue di kelas 3 SMP itu baru belajar ngerokok gitu. Gue inget banget. Anjir. Gue rokok pertama gue tuh kelas main. Masih inget banget deh. Anjir, dan setelah nyoba, dan untuk orang yang pertama kali nyoba gue nggak batuk gitu kayak, ya karena kelas main juga sih. Dan setelah nyoba tuh gue anjir, gue kayak yang anak-anak takut banget, gue gosok gigi lah. Anjir, gue masih inget, kocak banget. Apa ya, gue miss aja sih ketika relate semua yang gue alamin ke anak-anak Facebook zaman sekarang lah, yang
sering sering banget kan di meme-meme yang meme lagi, di meme-meme gitulah yang kayak apa ya, aku sayang bunda, happy anniversary, eh 5 hari seminggu gitu. Wah, anjing gue bilang. Dan ditambah plus foto gitu, foto mereka entah cium pipi lah, cium pipi aja. Gua ada aja sih kepikiran ketika SMP, apalagi ya, emang lagi naik-naiknya hormon gitu, yang kepikiran kan, tapi gua enggak, anjir, gua nggak kepikiran mau ngupload yang hal-hal kayak gitu gitu di, apalagi di sosmed men. Em, ya memang, dan gue ngerasa gini loh, ternyata selain apa ya, selain perlu maturity juga sih kalau lo berani main sosial media. I mean, gue sekarang termasuk yang hati-hati banget gitu men, yang kayak anjir ini kayak nyinggung orang nggak nih, atau orang yang nanti misalnya gue tuh termasuk yang apa ya, gue skeptis dan kritis di saat yang bersamaan gitu sekarang, ketika gue ngelihat sekeliling gue, anjir, gue ah, gimana mau jelasinnya, tapi gue masih dalam tahap yang mikir-mikir juga sih, apakah ini pantas kalau gue ucapin tuh gimana gitu. Tapi dan gimana ya, gaya gue nggak tahu sih, dulu gue ingat bahwa em, media sekarang gimana ya, bisa di black gak sih untuk yang hal kayak gitu, misalnya kayak jadi justifikasi kalau anak-anak boleh ngelakuin pacaran ketika di usia-usia SMP gitu. Dulu gue nggak ingat sih, dulu satu-satunya yang kayak apa, yang sinetron yang address tentang pacaran kecil tuh paling cuma hard hard series Yuki Kato gitu. Gue nggak ingat kalau pernah ada pro kontra gitu sama acaranya. Apakah ini memang sudah terbuka inikah peradaban kita sekarang, sampai anak-anak yang gue nggak tahu sih muncul, tak muncul dari mana nih, yang anjir sih, fakta banget pacaran, pacaran zaman sekarang yang untuk anak-anak, anak ya, untuk yang anak-anak masih SMP lah, SMA kita nggak usah ngomong lah, untuk tuh yang ukuran SMP loh, SD SMP gini, anjir, udah sampai gini lagi, sampai di satu titik gue mikir gini, apa gue turut berandil ya sama ya, apa yang dicontohkan sama anak-anak sekarang, maksud gue secara tidak langsung ya, apakah status gue kayak, ataukah tweet gue, atau caption gue di Instagram yang dibaca orang, yang turunin lagi, yang dipakai lah quote-nya tuh, atau bukan gue aja lah, orang lain yang sejaman atau seangkatan atau seumuran kayak gue, yang posting sesuatu yang pada akhirnya kayak amal jariah gitu, diturunin sampai ke anak-anak ini, anak-anak yang pada akhirnya menjustifikasi apa yang kami lakukan waktu itu, entah di periode tertentu, pada apa yang mereka lakukan sekarang. Misalnya gue buat quote apalah gitu, tapi akhirnya ada yang requote sampai ke mereka gitu, apakah gue ngerasa, apakah bakal jadi dosa jari gitu, sama kayak lu misalnya punya bokep, terus lu temen lu minta, lu terus temen lu minta gitu lah. Dan kalau gue nggak salah, gue juga waktu zaman SMP itu kan salah,
waktu zaman gue SMP tuh lagi bikin-bikinnya kasus Luna sama Ariel kan, kalau nggak salah nih ya. Gue inget banget dulu, rame banget di warnet. Ada yang ada yang nyetok video 3GP mereka lah. Anjir, 3GP, 3GP. Apalagi ya, setelah setelah gue pikir-pikir lagi, dari apa namanya perenungan itu, ternyata gue masih bersyukur gue masih waras. Gue masih waras dalam arti gue masih bisa ngeliat hal baik ternyata dari sesuatu yang buruk gitu. Dan penting banget sih lo ngeliat sesuatu yang baik dari sesuatu yang buruk, real, uh, dan lo bisa relate sama apa yang terjadi sekarang gitu. Jadi gue pikir kita kebebasan gue untuk keluar ataupun untuk apa ya, di sebelum era pandemi ini ya, akhirnya gue mikir dulu gue nggak sedekat ini loh sama keluarga gue. Gue secara emosional ya berbakti aja lah gitu, tapi gue nggak tahu sih, apalagi sama corona ini gue kebanyakan di rumah, dan gue jadi kayak apa ya, mikir, gue jadi berpikir buat apa ya, maintaining maintaining lagi hubungan emosional gue nih sama keluarga gue. Pernah pikir lah nggak, lo pasti nggak, ada sebagian orang pasti yang berpikir ada hikmahnya, ternyata ada hikmahnya juga ternyata, yang ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain di luar dan kita hanya bisa diam diri dalam, kita lebih banyak komunikasi gitu sama orang-orang dalam rumah gitu, keluarga kita sendiri, keluarga inti gitu. Dan gue tipe orang yang nggak pernah percaya sih kalau apa namanya temen yang, gue nggak kepikiran buat nelpon teman ketika gue punya masalah gitu. I mean, keluarga keluarga apalagi yang saudara gitu, dia pasti yang bakal bantu lu tanpa lo minta gitu. Dan gue selalu megang kayak gitu lah. Dan ya lah, gue berusaha agar oke, mungkin segitu dulu podcast dari gue. um, Buat yang stay di rumah, mungkin gue tau sih klise, berjuang terus. um, Mungkin diamnya lu, atau alhamdulillah juga kalau lu introvert sih, dan punya jaringan wifi juga di rumah, nggak kayak gue. um, Berusaha maintain lagi hubungan sama orang-orang di rumah. Dan lihatlah kebaikan dari sesuatu yang buruk, begitupun sebaliknya, lo bisa ngeliat sesuatu keburukan dari sesuatu yang baik. Gitu aja sih kayaknya dari gue. Selamat, sampai jumpa di podcast dan konten-konten gue lainnya. Bye.